Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you. I worship. You're mending every heart. You are here, and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Yeah, my God, that is who you are. Oh, it's who you are, Jesus. Yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. And that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus, yes it is, yeah. It's who you are, waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, yeah. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, yeah. You never stop.
You are waymaker, light in the darkness. Oh, his name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. Listen to this. That is who you are. That is who you are, Jesus. And that is who you are. Oh, I know that is who you are. Amen, amen, amen. Shalom, selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Tapi sebelumnya kita mau menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan yang telah Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur di hari Minggu ini, kami boleh ada karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami akan memulai ibadah kami, dan kami alaskan ibadah kami hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Dialah Tuhan yang menjadi kekuatan kita, dan dialah yang menjadi pusat kita untuk bermazmur. Selalu bersyukur sebab cinta-Mu
tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memtanyakan dalam diri kita, Tuhan, ini aku, selidiki aku. Apakah aku sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan rencana-Mu? Selidiki aku, lihat hatiku, Yesus. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, Yesus, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar itu bisa bertumbuh dan berbuah di dalam diri kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema saat ini adalah hormat. Ya. Hormat menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu menghargai, perbuatan yang menunjukkan rasa hikmat atau menyembah, menunduk. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, rasa hormat itu ditunjukkan dengan melakukan perbuatan Tuhan. Rasa hormat dalam Alkitab dan kehidupan sehari-hari bukan saja mendengarkan, bukan saja hanya melihat orang yang memberikan perintah itu, tetapi melakukannya setiap perintahnya itu. Dan dalam tindakan sehari-hari, kita bisa menunjukkan rasa hormat. Kita akan melihat di sini ada seorang pribadi yang sejak kecil atau sejak dia bukan apa-apa, sampai menjadi apa-apa setelah diangkat oleh Tuhan, dia tetap menunjukkan rasa hormat bagi siapapun. Kita akan belajar tentang hormat dari seorang pribadi dalam Alkitab yang terkenal, yaitu Raja Daud. Daud, dia hormat pertama-tama kepada Tuhan. Kita akan melihat di 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 4. Ya. Saat itu diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang-orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini, di Yehuda, kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila, melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat itu Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Tentara Daud penuh ketakutan. Tetapi ketika Daud mendengar kota Kehila akan diserang oleh orang Filistin, Daud bertanya kepada Tuhan. Dia menghormati kedaulatan Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan pasukannya, Daud bertanya kepada Tuhan, apakah kami harus pergi ke Kehila untuk melawan orang-orang Filistin? Tuhan menjawab, majulah. Teman-teman Daud berkata, saat ini kita sedang ketakutan. Sebab kita sedang kejar-kejar oleh Saul. Apalagi kita harus melawan orang Filistin. Daud bertanya kembali kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin di Kehila? Dan Tuhan katakan, majulah berperang. Dan di situ, walaupun pasukannya berada dalam tekanan, dikejar oleh tentara Saul, tetapi ketika Daud bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, majulah, dia menghormati perintah Tuhan. Dia maju berperang, dan Daud dengan pasukannya bisa membebaskan kota Kehila. Tetapi jemaat Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya? Ketika Daud sudah membebaskan kota Kehila dan didengar oleh Saul dan pasukannya akan pergi menangkap Daud. Daud bertanya kepada Tuhan kembali, apakah orang Kehila yang sudah dia bebaskan itu akan menyerahkan Daud beserta pasukannya kepada tentara Saul? Dan Tuhan mengatakan, ya, kamu akan diserahkan. Daud tidak mau menghancurkan Kehila yang sudah diselamatkan dan akhirnya mengkhianatinya. Tetapi Daud pergi, meninggalkan kota Kehila. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan melihat di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 13. Di mana di situ
Daud sudah berdosa. Daud dosa dalam pembunuhan, dalam dosa di dalam perzinahan. Dan ada hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Nabi Nathan. Dia menegur Daud. Dan Daud di sana bertobat. Dia katakan, aku sudah berdosa. Secara manusia, dosa Daud itu sangat kejam. Sudah mengambil istri orang. Dia merencanakan supaya Uria itu mati dalam perang. Tetapi Daud menghormati kedaulatan Tuhan. Dia hormat kepada Tuhan. Ketika ditegur melalui Nabi Nathan, dia bertobat. Dia tidak memberontak, tapi dia bertobat, menyadari kesalahannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan melihat bagaimana ketika Daud sudah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Dia sudah mengalahkan musuh-musuhnya, musuh-musuhnya sudah takluk kepadanya. Dia berniat untuk mendirikan bait suci. Secara manusia, Daud sudah mempunyai segalanya. Dia sudah menaklukkan musuh-musuhnya. Dan menurut pikiran dia, inilah saatnya untuk mendirikan bait suci untuk Tuhan. Tapi Tuhan berfirman kepada Daud, bukan kamu yang akan mendirikan bait suci, tetapi anakmu. Karena Daud sudah melakukan pembunuhan di dalam peperangan. Daud menuruti firman Tuhan. Daud taat kepada Tuhan. Daud hormat kepada Tuhan. Dia tidak mendirikan bait suci itu, tetapi anaknya lah, yaitu Salomo, yang mendirikan itu. Bisa saja Daud dengan kesombongannya, misalnya dia sombong, dengan kekuatannya sebab dia sudah mengalahkan musuh-musuhnya, dengan kekayaannya sebab seorang raja pasti banyak kekayaannya, dia bisa mendirikan bait suci, tetapi dia hormat kepada Tuhan. Dan dia tidak jadi mendirikan bait suci itu. Tetapi anaknya lah yang mendirikan. Seringkali apa yang baik menurut kita, apa yang baik dan berguna menurut kita, tetapi belum tentu baik menurut Tuhan. Itulah yang dilakukan Daud. Daud taat kepada Tuhan. Yang selanjutnya juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud bukan saja hormat kepada Tuhan, tetapi dia hormat kepada hamba Tuhan. Ketika Nathan, yaitu di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 13, ketika Nathan menegur perbuatan Daud, bahkan menegurnya dengan sangat kejam, menegurnya dengan sangat tajam, Daud tidak marah. Sebab Daud tahu bahwa Nabi Nathan diperintahkan oleh Tuhan untuk menegur dia. Seringkali kita mungkin merasa tidak enak kalau ada hamba Tuhan menegur kita. Bahkan banyak orang ketika hamba Tuhan menegur dia tidak lagi datang ke gereja, pindah ke tempat lain. Seharusnya kita seperti Daud. Ketika ditegur oleh hamba Tuhan, kita menghormati profesi hamba Tuhan itu. Kita taat dan kita bertobat. Kalau kita ada yang menegur di dalam rumah Tuhan atau di dalam gereja, kita pindah ke gereja lain. Jangan lupa, di gereja tersebut kita pun akan ditegur oleh hamba Tuhan. Jadi kita harus menghormati hamba Tuhan. Banyak orang yang tidak menerima ketika ditegur oleh hamba Tuhan. Dia berkata hamba Tuhan seperti inilah, seperti itulah. Padahal hamba Tuhan menegur supaya kehidupan kita lebih baik lagi. Supaya kehidupan kita lebih berkembang lagi. Kalau kita tidak mau ditegur oleh hamba Tuhan atau oleh siapapun,
kita tidak mau ditegur, kita tidak akan ada kemajuan di dalam kehidupan kita. Hamba Tuhan menegur jemaatnya, hamba Tuhan menegur kita. Itu berarti hamba Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Demikian juga Natan. Natan mau dipakai oleh Tuhan. Dia menegur Daud. Dia tidak takut apa yang terjadi nanti. Bisa saja Daud menyuruh pasukannya untuk membunuh Natan. Tetapi Nabi Natan menegur Daud. Dan Daud justru berterima kasih atas teguran itu. Dan akhirnya kita tahu bahwa Daud menjadi raja yang besar. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan melihat selanjutnya. Daud juga hormat kepada orang tuanya. Kita akan melihat di 1 Samuel 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 16 sampai 20. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertin gandum ini seepa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak kamu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Terbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud sebagai anak yang paling kecil, ketika diperintahkan oleh keluarganya, ketika diperintahkan oleh ayahnya, ia taat menuruti perintah orang tuanya. Padahal kalau kita lihat sebelumnya, di 1 Samuel 16, ia sudah diurapi menjadi raja. Ia sudah ditentukan menjadi raja. Tetapi ketika orang tuanya memerintahkan dia melakukannya. Dia taat kepada orang tuanya. Berarti dia taat, hormat kepada orang tuanya. Padahal tugas tersebut bukanlah tugas yang ringan. Tugas tersebut adalah tugas yang berat saat itu. Dia harus berjalan jauh. Mungkin di jalan itu banyak sekali binatang buas dan lain sebagainya. Tapi dia melakukan tugas perintah dari orang tuanya. Luar biasa. Padahal tadi kita sudah mengetahui, dia sudah diurapi menjadi seorang raja. Ketaatan kepada orang tua berarti menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Ketaatan kepada orang tua itu membuat Daud semakin dipercaya oleh masyarakat dan oleh Tuhan. Ketaatan kepada orang tua belajar dari hal-hal yang kecil, sehingga nanti dia bisa taat kepada Tuhan, kepada pemimpin, dan kepada orang di atasannya. Ketaatan kepada orang tua menunjukkan kita hormat kepada orang tua. Jelas di sini, hormat pada orang tua sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, selanjutnya kita juga akan melihat bahwa Daud hormat kepada pemimpin. Pemimpin Daud saat itu, yang menjadi pemimpin orang Israel saat itu, adalah Saul. Kita tahu bahwa Saul ada rasa iri kepada Daud. Saul takut disaingi oleh Daud. Dan Saul berusaha untuk
membunuh Daud. Walaupun demikian Bapak Ibu, kita belajar banyak dari Daud. Walaupun Saul berikhtiar untuk membunuh Daud, Daud tidak kehilangan rasa hormat kepada Saul. Bayangkan, kalau kita selaku umat manusia ada yang iri kepada kita, ada yang takut disaingi oleh kita, dan orang tersebut akan membunuh kita atau berusaha untuk mencelakai kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan terhadap orang tersebut? Paling tidak, kita akan benci pada orang yang membenci kita. Tetapi Daud, kita akan melihat di 1 Samuel ayat 24, ayat 7, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, pada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa perkataan Daud. Saat itu, ketika Daud dikejar-kejar Saul, Saul masuk ke sebuah gua untuk buang hajat, dan Daud ada di belakangnya. Teman-teman Daud berkata, ini saatnya Tuhan menyerahkan orang yang membenci kamu itu. Tapi Daud tidak melakukannya. Dia berkata, dijauhkanlah daripada aku untuk berbuat demikian. Sebab dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Bahkan saat Daud memotong punca jubah Saul, hatinya sangat berdebar-debar. Sebab dia menaruh rasa hormat kepada pemimpinnya. Bahkan dikatakan oleh Daud, walaupun Saul berikhtiar untuk membunuhnya, dia katakan bahwa dia itu diurapi oleh Tuhan. Saya sangat heran kalau di Indonesia saat ini banyak sekali yang mencaci pemimpin. Mungkin di dalam gereja pun ada yang mencaci maki pemimpin. Tetapi kita harus banyak belajar dari Daud. Dijauhkanlah kiranya. Bahkan suatu hari juga, ketika pasukan Saul sedang berkemah dan mereka lengah tidak bisa menjaga Saul, Daud bersama temannya bisa mengambil tombak yang ada dekat Saul. Daud bisa saja membunuhnya. Tapi Daud katakan, dijauhkanlah daripadaku untuk membunuh yang diurapi oleh Tuhan. Jauhkanlah juga dari kita untuk melakukan hal yang tidak terpuji kepada pemimpin kita, kepada orang yang diurapi oleh Tuhan, terutama kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita juga akan melihat bagaimana Daud hormat kepada sahabatnya Yonatan. Setelah Yonatan meninggal, dia memelihara keturunannya, menghormati keturunannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menaruh rasa hormat kepada orang lain, tidak akan kehilangan harga diri kita. Kita menaruh hormat kepada orang lain, tidak akan membuat kita kelihatan lemah. Justru Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita saling menghormati. Ketika kita saling menghormati, ketika kita saling menghargai, di situ orang-orang akan melihat siapa sebenarnya diri kita. Tetapi ketika kita menghormati itu, bukan berada dalam kepura-puraan, tetapi kita menghormati orang-orang di sekeliling kita dengan sepenuh hati. Demikian akan tahu orang-orang yang lain bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan kehilangan menghormati orang lain. Jangan ragu untuk menghormati orang lain. Jangan melihat dari dandanan, jangan melihat dari jabatan atau pendidikan, tetapi setiap manusia yang ada di sekeliling kita,
kita harus menghormatinya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah melihat bagaimana orang yang diurapi, bagaimana seorang raja menaruh hormat pada setiap manusia. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami supaya kami bisa menghormati orang-orang lain. Bapa yang di surga, saat ini kami berdoa untuk setiap gereja yang ada di dunia ini, Engkau berkati. Biarlah gereja bisa berperan untuk membangun orang-orang yang di sekitarnya, bisa membangun di mana gereja itu berada. Kami berdoa ya Bapa untuk gereja di mana kami berjemaat, yaitu gereja New Life. Kau berkati setiap pemimpin yang ada, para leadernya Tuhan, Kau berkati para koordinator, para jemaat. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, Engkau menjamahnya. Kau memberikan kesembuhan. Kau dokter di atas segala dokter. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Engkau berkati, Engkau berikan pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa untuk yang sedang usaha atau merintis, Engkau memberikan perkembangan ya Tuhan. Engkau memberikan pertumbuhan di dalam usahanya. Kami berdoa untuk yang sedang belajar, Engkau berkati dalam pelajarannya. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan ingatan yang tajam bagi yang sedang belajar anak-anak kami ya Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berguna untuk memelihara nama-Mu, anak-anak yang berguna untuk bangsa dan negara. Kami berdoa untuk setiap pemimpin yang ada, dari presiden yang terjauh dengan kami, RT RW yang terdekat dengan kami. Bapa berkati setiap program yang ada, sehingga mereka bisa berhasil. Terutama anak-anak-Mu yang duduk di pemerintahan, Kau berkati mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sometimes I wonder what life really means. Then I see Jesus within you and me. Your gift to us, Lord, none can compare. Living for Jesus, His praise I declare. Creation shouts of you. Super strong God, you love me. Super strong God, you made everything so beautiful. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Tetapi sebelumnya kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, angkatlah kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan memberkati rumah tangga kita. Tuhan memberkati anak-anak kita. Dan berkat ini kita terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.